selamat datang di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang limit fungsi aljabar. Untuk yang pertama-tama, mungkin kita bahas dulu terkait rumus-rumus dasar atau sifat-sifat dari limit. Sebelumnya, perlu diketahui, kalau misalkan untuk sifat yang pertama, itu adalah limit X mendekati C. Jadi ini membacanya adalah di mana X itu mendekati C. Limit X mendekati C dan K-nya itu adalah konstanta atau angka tertentu, maka nanti akan menghasilkan nilai K itu sendiri. Contohnya, misalkan limit X mendekati 5, di sininya 10, maka nanti hasilnya adalah 10. Lalu kalau misalkan kita punya limit X mendekati C, lalu X angkanya atau bilangannya atau variabelnya, maka nanti C ini masukin aja ke sini. Nanti hasilnya itu adalah C. Misalkan limit X mendekati 3, di sini adalah X gitu. Nanti kan berarti ini disubstitusikan ke sini menjadi 3. Kemudian sifat ketiga, limit X mendekati C, di sini ada fungsi fx. Misalkan limit X mendekati 5, fungsinya adalah 3X plus 2. Maka nanti 5-nya tinggal disubstitusikan saja. Nanti hasilnya adalah 17. Kemudian sifat keempat, limit X mendekati C, di mana fx plus minus fungsi gx. Maka kita bisa mengerjakan satu persatu menjadi limit fx X mendekati C, fx nanti ditambah dengan limit X C fungsi gx. Kemudian untuk sifat nomor 5, misalkan limit X mendekati C, ada fungsi fx dikali fungsi gx. Maka kita kerjakan dipecah juga boleh menjadi limit X mendekati C, fungsi fx, lalu kita kalikan limit X mendekati C, fungsi gx. Jadi hampir sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Kemudian nomor 6, kalau kita punya misalkan limit X mendekati C, pecahan fx dibagi gx, ini harus ada yang dicoret. Jika kalau kamu masukin nilai X-nya atau nilai C ini ke dalam fungsi yang bawah, hasilnya adalah 0. Jadi nanti si gx itu nggak boleh 0. Jadi tandanya kamu harus uraikan ibaratnya, atau harus ada yang dicoret. Contoh, misalkan di sini ada limit X mendekati 2, fungsinya adalah X kuadrat min 2X dibagi X min 2. Nah, ini kalau kalian masukkan angka 2 ke dalam variabel X, maka bagian bawahnya itu akan 0. Nah, nggak boleh nih. Berarti gimana? Harus ada yang dicoret. Caranya gimana? Kita faktorkan yang di atas biar bisa dicoret sama yang bawah. X kuadrat min 2X, X-nya dikeluarkan, lalu kita tulis seperti ini, per X min 2. Nah, ini bisa kita coret. Berarti nanti hasilnya X. Tinggal angka 2-nya kita masukkan ke X. Berarti nanti hasilnya adalah 2. Jadi, kalau di pembagian limit, kita tulis aja, kalau pada pembagian limit, itu kita tidak boleh hasilnya adalah 0 per 0. Sehingga hal yang harus kita lakukan itu adalah dicoret atau dikali sekawan kalau bentuknya akar. Nah, kalau misalkan pembagian yang tidak berbentuk akar, berarti nggak usah dikalikan sekawan, itu hanya untuk yang akar.
Selanjutnya, untuk sifat yang ketujuh, misalkan limit X mendekati C, ada fungsi fx dibagi akar dari Gx, maka ini akan dikali sekawannya. Kalau misalkan nilai Gx-nya itu 0, seperti itu. Selanjutnya langsung kita praktekkan saja ke dalam soal. Jadi di sini ada soal limit X mendekati 0, X kuadrat min X per X. Nah, kita masukkan dulu angka 0 yang di sini ke penyebutnya. Ternyata hasilnya 0, sehingga kita harus faktorkan. Maka menjadi limit X mendekati 0, X-nya kita keluarkan, lalu X min 1 per X. Lalu kita bisa coret X-nya. Maka nanti didapatkan limit X mendekati 0, fungsinya adalah X min 1. Nah, ini kita bisa tinggal masukkan saja 0-nya ke sini, berarti nanti didapatkan min 1. Untuk soal selanjutnya, seperti tadi, langkah pertama, kalian masukkan angka 0 ke dalam ini. Oh, ternyata hasilnya nggak 0 ya. Berarti kita tidak perlu memfaktorkan, berarti langsung diisi aja. X kuadrat, berarti langsung aja ya. 0 kuadrat min 1 per 0 plus 1. Maka hasilnya adalah min 1 per 1. Didapatkan min 1. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, sama seperti tadi, angka 7 kita masukkan ke penyebut. Ternyata hasilnya adalah 0 yang bawah. Berarti kita harus apa nih? Karena di sini ada akar, berarti kita harus kalikan dengan sekawan. Nah, kalau di rasional itu kan yang dikalikan sekawan adalah ketika bagian penyebutnya itu bentuknya akar. Misalkan 1 per akar 2, ini harus dikalikan sekawan nih. Tapi kalau misalkan kita punya akar 2 per 3, biasanya itu nggak dikalikan sekawan. Itu ketika bentuk kita lagi bahas bentuk rasional. Nah, kalau di limit itu tidak berlaku. Jadi pokoknya kalau ketika ada akar, maka kita harus kalikan dengan sekawannya. Kalau misalkan ketika kita masukkan angka C-nya atau 7 ini dimasukkan ke penyebut, lalu hasilnya 0 per 0, berarti kita harus kalikan akarnya, walaupun akarnya ada di atas. Sehingga nanti kita kalikan 2, lawannya berarti 2 plus ya, X min 3 tetap 2 plus akar X min 3. Maka limit X mendekati 7, kalau berarti kan ini kan harus kita akarkan, harus kita kalikan ya. Ini dikali ini dikali ini, ini dikali ini dikali ini. Nah, tapi ada cara singkatnya. Caranya adalah ini dikuadratin aja, berarti 4. Kemudian kalau ada min sama plus, tandanya min. Lalu akar X min 3 itu dikuadratkan, berarti X min 3. Untuk yang bawah, X kuadrat min 49 kalian pecah menjadi X plus 7 sama X min 7. Barangkali nanti ada yang bisa dicoret. Kemudian yang bawah ini kita tulis ulang, 2 plus X min 3. Ini 4 bisa kita tulis 4 min X plus 3 ya. Karena min dikali X menjadi min X, min dikali min 3 jadi plus. Atau nanti berarti kita bisa tulis min X plus 7. Jadi langsung aja ya. Per X plus 7, X min 7 dikali 2 plus akar X min 3. Nah, ini sama ini bisa dicoret, tetapi karena dia berlawanan, atau biar kalian nggak bingung, minnya kita keluarkan, lalu di sini X min 7, sama aja kan. Nah, ketika ini dicoret, nanti hasilnya berarti min 1. Jadi nanti hasilnya adalah min 1 per X plus 7, 2 ditambah X min 3. Berarti kita tinggal masukkan saja nilai dari 7-nya. 7 tambah 7, 14. Dikali 2. Ini kita hitung aja di bawah ya. 2 ditambah 7 dikurangi 3. Berarti 2 ditambah akar 4. Berarti 2 ditambah 2. 2 ditambah 2.
sehingga nanti didapatkan min 1/56. Jadi diingat-ingat kalau bentuknya pecahan, masukkan nilai X mendekati berapa itu ke dalam penyebut atau bagian bawah. Kalau hasilnya 0, maka ada dua cara. Yang pertama kita faktorkan biar bisa dicoret, atau kalau bentuknya akar berarti kita harus kalikan akar sekawannya. Sekawannya itu kebalikannya. Jadi kalau akarnya nanti minus, nanti kita kalikan dengan yang positif. Contohnya seperti itu. Untuk nomor selanjutnya, sama seperti tadi, kita masukkan angka 2 ke bagian bawah. Nah, karena hasilnya 0, jadi kita akan faktorkan menjadi X min 3, X min 2 dibagi X plus 4, X plus 2. Kalau ada yang lupa pemfaktoran itu gimana, jadi intinya persamaan kuadrat ini itu kita uraikan, tetapi tidak mengubah nilai ini. Kalau kalian uraikan itu hasilnya akan sama gitu. Nah, setelah itu kita bisa coret. Maka nanti tinggal masukkan nilainya 2 taruh sini, dikurangi 3 berarti min 1, lalu 2 ditambah 4, 6. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, di sini ada X pangkat 3 sama min 8. Nah, sebelum ke sana perlu kalian ketahui, jadi kita punya rumus ketika A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu bisa kita uraikan atau faktorkan menjadi A plus B dikali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Atau kalau misalkan A kubik dikurangi B kubik, nanti menjadi A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Ini hafalan dari rumusnya. Nah, ini perlu kalian tahu, ini kan X-nya pangkat 3 ya. Terus min 8-nya kan nggak pangkat 3, Kak. Gimana? Nah, 8 itu bisa kalian pangkatin 3. Jadi cari bilangan yang ketika dipangkatin 3 itu hasilnya 8. Kita ketemu 2 pangkat 3. Sampai situ paham ya? Jadi nanti X-nya itu berperan sebagai A, 2 pangkat 3-nya berperan sebagai B. Selanjutnya kita coba tulis dulu aja. Limit X mendekati 2. Berarti kita pakai rumus yang ini ya. Menjadi A min B, A-nya kan berarti X, min B-nya adalah 2. A-nya adalah X kuadrat. A kali B berarti 2X ya. Lalu B kuadratnya adalah 2 kuadrat, berarti 4. Dibagi penyebutnya kita uraikan menjadi X min 2. Setelah itu kalau kalian lihat ini bisa dicoret karena sama. Maka kita tinggal masukkan saja angka 2-nya. 2 kuadrat berarti 4 plus 4 plus 4 per 4. Maka 12 per 12 per ini 2 ya, karena X-nya kan mendekati 2. Berarti 2. Hasilnya adalah 6.